Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hari ini adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya ya. Baik, di sini manusia sebagai makhluk budaya artinya bahwa di sini adalah adakah perbedaan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan juga persamaannya seperti apa. Nah, untuk perbedaan dengan makhluk lain, ya kita contohkan di sini adalah binatang. Ketika lahir kondisi kurang matang ya. Ketika lahir di sini dia lebih matang. Ya. Adanya akal tentu saja dan di sini adalah naluri untuk binatang serta berkembang atas simbol-simbol manusia atau animal symbolism. Kalau di sini dia lebih tata kerja otomatis dan ajak itu yang rutin dilakukan, yaitu binatang ya biasanya. Terus di sini manusia mempunyai kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, artinya lebih bisa beradaptasi. Kalau binatang biasanya hidup dari dirinya sendiri, melainkan dari luar dirinya. Ya, artinya dia bisa hidup itu dengan bantuan orang lain misalnya, atau dengan teman ataupun satu habitat yang mereka tinggal, ya binatang itu tinggal. Di sini manusia berbudaya mengenal dirinya, berunding dengan dirinya. Artinya di sini kita mengenal diri kita dan bisa berdiskusi, bekerja sama dengan orang lain. Kalau binatang lebih menyesuaikan perkembangan dengan lingkungan, ya. Budaya, berbudaya dan kebudayaan. Budaya merupakan pikiran akal budi tentunya. Kalau berbudaya itu kita memiliki budaya yang punya pikiran dan akal budi. Berbudaya itu biasanya kalau dikaitkan dengan istilahnya apa namanya kekayaan dimiliki Indonesia, tentu saja banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia ini ya. Kalau hakikatnya kita sebagai makhluk berbudaya di sini bahwa kita adalah ciptaan yang paling sempurna, tentu saja memiliki akal, perasaan, dan faktor dominan lahirnya kebudayaan. Kalau kebudayaan itu sesuatu yang dilakukan manusia sebagai hasil pemikiran akal dan budinya. Ya, di sini ada nilai, keyakinan, ya, perilaku yang muncul proses interaksi sosial di masyarakat. Kita lihat di sini tentang kebudayaan itu hadir di dalam masyarakat itu dari struktur sosial ya. Terus kemudian diproses dari pergaulan tersebut ya, kemudian adanya perubahan di sosialnya. Ya, perubahan di kehidupan sosial. Kebudayaan di sini berfungsi adalah untuk mengatur masyarakat ya. Ilmu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan sebagai pedoman hidup dan peradaban sebagai akal budi manusia. Komponennya di sini kebudayaan itu ada bahasa ya yang sering kita gunakan ya, adanya nilai, tata aturan ya misalnya nilai sosial, nilai norma-norma etika yang berlaku di masyarakat, pergaulan ya. Di sini adanya keyakinan ya bahwa kita tuh yakin. Kemudian ada simbol-simbol. Simbol-simbol itu beraneka ragam ya yang ada di Indonesia maupun yang kita sering lihat ya. Keyakinan ini ya salah satunya mungkin agama yang kita anut, bisa itu berupa kepercayaan maupun eh, keyakinan yang sudah kita bawa dari sejak kita lahir. Nah ini penjelasan tentang simbol ya, dia wariskan untuk referensi ketika orang bersikap dan berperilaku ya, membuat hidup jadi penuh makna ya. Selanjutnya ada bahasa yang kita gunakan ya untuk berkomunikasi. Kemudian ada nilai ya tata aturan tadi. Ini ada wujud kebudayaan ya berupa kepercayaan terhadap benda-benda mistis mungkin yang sering kita lihat ya di daerah-daerah mungkin daerah Jawa, ada juga di Kalimantan, hampir tiap daerah di Indonesia lah itu ada yang mistis seperti itu. Terus ada wujud perilaku sistem sosial. Nah, ini biasanya ada upacara tradisional yang sering kita lihat
mungkin ada di acara perkawinan atau pernikahan ya. Terus udah gitu pada hari-hari besar Islam misalnya ini masih ada upacara tradisional ya. Ini wujud daripada perilaku sifat sosial. Kalau untuk wujud artefak, nah ini salah satunya keraton mungkin yang terkenal mungkin keraton Jogja ya atau Cirebon yang hasil konkret yang bisa kita lihat. Nah, ini fungsi budayanya adalah membedakan kelompok, komunitas, dan masyarakat. Jadi fungsi budaya itu misalnya kita tinggal di Jawa gitu ya, kita memiliki budaya Jawa. Orang-orang yang tinggal di daerah Sumatera, di Kalimantan, mungkin di Papua, memiliki budaya yang jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. Nah, inilah ciri kelompok yang ada di Indonesia yang bisa menjadikan kita bisa berdampingan dengan hidup damai tanpa adanya pertentangan ya. Kalaupun ada perbedaan wajar karena dalam berkehidupan kita tetap harus memegang prinsip kebersamaan walaupun itu pasti adanya perbedaan prinsip maupun budaya tersebut. Kemudian budaya juga mewarnai identitas ya untuk berkehidupan sosial. Nah, ini untuk ekspresi kehidupan sosial itu bermacam-macam kreativitasnya ya, bisa berupa karya seni, ya misalnya tarian, lukisan atau patung, mungkin seni pahat yang sering kita jumpai misalnya di Bali ya, mungkin ada patung GWK itu yang terkenal ya. Kemudian di sini juga budaya ini merupakan serangkaian institusi di dalamnya berisi simbol nilai kekayaan ya, yang tadi ya ada norma, aturan dan lain sebagainya. Kebudayaan adalah sarana pemaknaan, ya. Artinya dari berbagai level atau tingkat sosial itu banyak memiliki makna, ya. Artinya bahwa kita bisa memaknai suatu budaya itu sebagai ciri khas ataupun kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun di sini ada perubahan kebudayaan, ya. Ini pengaruhnya ada misalnya dari pedagang asing yang dulu datang ke Indonesia, ya misalnya melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir pantai, ya. Ini juga kalau saat ini mungkin lebih kepada teknologi yang bisa mempengaruhi perubahan kebudayaan tersebut. Nah, ini bisa melalui inovasi ya. Mungkin kalau kita lihat perubahan budaya ini misalnya adanya tarian daerah yang kontemporer ya yang di mix dengan budaya asing itu bisa dan masih masuk ke dalam ranah budaya yang ada di Indonesia. Ini akibat adanya kebudayaan, ini ada 3, yaitu primordialisme, fanatik pada budaya sendiri, ini baik tapi tidak boleh berlebihan ya. Etnosentrisme, budaya kita paling bagus, merendahkan budaya lain, nah ini tidak baik. Ya, jangan sampai kita merendahkan budaya lain karena toh itu semua adalah hasil pemikiran dari makhluk yang Tuhan ciptakan. Chauvinisme di sini adalah diskriminasi. Nah, ini juga kurang baik yang untuk pergaulan di masyarakat. Jadi mungkin baiknya sih kita lebih menghormati, lebih bekerja sama dalam hal kebaikan tentunya sehingga bisa tercipta harmonisasi dalam kita berkehidupan sosial. Mungkin demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.